Eh, berawal dari Bang Alfi seorang pekerja di perusahaan BUMN Bang ya. Sampai kemudian resign dan lebih memilih sebagai seorang penulis ini Bang ya. Itu kira-kira apa motivasi Abang tuh? Titik sampai jual laptop dulu, jual handphone. Iya, sampai jualan susu di pinggir jalan dan sebagainya. Orang bilang itu menarik diri, tapi saya bilang itu loncatan besar dalam hidup saya. Karena kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, Kompur Asik, ngobrol inspiratif dan kreatif. Hari ini nih kita kedatangan tamu Spesial kali ini ya, spesial ya. lebih edukasi sama seperti yang kemarin. Ya. Kemarin kita ngundang Kak Muli, blogger, penulis juga. Sekarang kita ada Bang Al Ghazali. Salah. Jadi Agak jadi terlalu ganteng. Alfi aja panggil. Alfi. Bang Alfi. Bang Alfi ini salah satu penulis buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah. Iya. Waduh, judulnya Keren memang. Memang Maaf penulis Tuhan, ya. Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah. Ini kayaknya dari titik terendah bisa bangkit kembali. Bisa dijelasin nggak Bang? Bagaimana awal mula dan tentang buku ini Bang? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan buat tim Kompur Asik ya. Kompur Asik. Bang. Terima kasih juga Bang. Jadi tentang buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah. Memang ini bukunya salah satu buah dari perjalanan hidup saya. Perjalanan hidup selama naik turun kehidupan lah istilahnya kan. Tapi memang dia nggak menceritakan tentang personal saya pribadi gitu nggak. Tapi dia lebih ke memberikan hal-hal yang selama ini bisa memotivasi lah. Selama ini bisa memotivasi ketika ya saya juga pernah pengen nyerah gitu kan, tapi nggak jadi. Pernah pengen nyerah tapi nggak jadi ya karena semua hal yang membuat saya semangat, semua hal yang bisa membuat saya melewati titik-titik terendah dalam hidup itu saya tuliskan di buku tersebut. Baik itu bukan hanya tentang susunan kata-kata motivasi atau sebagainya enggak, tapi ditarik dari kisah-kisah juga. Ada banyak bukan kisah saya tapi kisah-kisah orang-orang terdahulu, ada beberapa kisah para sahabat dan sebagainya gitu. Oh, komplit ya dari kisah pribadi, kisah para sahabat-sahabat juga. Jadi di buku itu kita bisa belajar tentang motivasi lah, di mana titik terendah bisa bangkit kembali ya, Bang. Iya, jadi istilahnya ini bukan cuma tentang kehidupan aja gitu. Jadi saya pengen narik seseorang itu ketika dia baca buku itu dari awal mungkin dia kenapa sih hidup aku bisa sesulit ini gitu lah istilahnya, kenapa sih harapan-harapan aku dikecewakan, kenapa sih mimpi aku nggak kesampaian, kenapa aku nggak punya Lamborghini misalnya. Kenapa aku nggak bisa pamer mobil 1 miliar gitu dan sebagainya. Nah, hal-hal yang demikian di situ disebutkan karena tren hidup sekarang kan lebih ke minimalis ya kan, hidup minimalis. Nah di situ saya jelaskan kaedah-kaedahnya dan memang hal tersebut sudah dicontohkan lebih dahulu gitu. Ada contohnya gitu dari Rasulullah SAW. Saya bahas lebih lebih ringan lah supaya lebih gampang untuk dipahami gitu. Karena terlalu berekspektasi tinggi, ternyata kejadiannya tidak sesuai dengan ekspektasi, manusia jadi kecewa ya Bang. Iya. Karena kita terlalu matok harapan yang besar gitu. Terlalu tinggi ya. Ini misalnya kita buat podcast malam ini, patokannya 1 juta viewers. Iya. Amin. Nanti kalau nggak sampai 1 juta viewers kan kita patah hati. Iya betul. Itu sering terjadi memang. Jangan ya sering terjadi. Lebih bagus kalau saya sih lebih bagus mikirnya do your the best aja. Lakukan yang terbaik hari ini, sisanya itu ya urusan nanti. Kalau kami bilang Faiza azamta fatawakal Allah. Kalau kita harus lakukan yang terbaik dong hari ini. Betul. Setelah itu ya kita serahkan kepada Allah. Kayak manapun hasilnya itu urusan Allah, udah bukan kuasa kita lagi. Tapi kita harus fight ya kan. Iya betul. Lakukan yang terbaik biar nggak kecewa pelanggan ya. Ini ngomong-ngomong bukunya masih ada Bang? Masih diterbit, masih dijual? Alhamdulillah belum sampai 1 bulan sudah 1.000 lebih ya, sampai 1.500. 1.500. Mungkin insya Allah kalau lancar bulan ini mungkin cetak ulang lagi. Bang ya. Ya. Jangan lupa follow Instagramnya Bang Alfi ya. Alfi. Nanti kita buatlah di sini ya. Biar dapat info tentang pemesanan buku ya. Apalagi udah habis nih ya Bang, mau dicetak yang kedua nih ya. Insya Allah ini nanti Senin mungkin stok lagi. Stok lagi. Nah, kita bahas ini Bang Jan. Tadi kita di luar kita udah cerita sedikit lah sama Bang Alfi ya. Berawal dari Bang Alfi seorang pekerja di perusahaan BUMN Bang ya. Sampai kemudian resign dan lebih memilih sebagai seorang penulis ini Bang ya. Itu kira-kira apa motivasi Abang untuk bisa hijrah gitu Bang? Untuk jadi menulis?
Mungkin saya cerita sedikit lah background ya. Background ini tentang background pribadi. Saya sebenarnya bukan orang Medan, tinggal dulu di Palembang. Lahir dan besar di kota Pagar Alam. Istilahnya kalau orang nggak tahu Pagar Alam lebih umum itu Sumatera Selatan lah, Palembang lah. Nah, lama di sana. Setelah itu saya kuliah di Sekolah Tinggi Transportasi Darat namanya. Sekolahnya semi militer, ikatan dinas. Nah, di bulan September, pas bulan September banyak cerita ini. Iya. Rata-rata pas pula September penuh cerita. September ceria ya. Iya, September rain. September. Bukan November ya, September. Jadi di bulan September tahun 2016 itu saya lulus dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat STTD. Saya lulus dari kuliah D3 jadi perwira transportasi. Di bulan yang sama saya diterima di PT Kereta Api Indonesia. Saya diterima di BUMN tanpa keinginan, ya nggak ada harapan dan ekspektasi lah ke sana gitu. Karena saat orang-orang tanya gitu, dulu ada kepala dinas di salah satu bagian di Jakarta ketika kami PKL praktek itu, ketika ditanya dia, jadi Alfi kamu setelah kuliah ini mau kemana? Dia bilang, ditanya setelah kuliah ini mau kemana? Saya kalau ada uang saya lanjut S2 ke Malaysia, saya bilang. Kalau nggak kesampaian dia bilang saya jadi PNS lah. Cita-cita normatif ya kan. Iya, cita-cita normatif. Ya. Cita-cita normatif. Saya mau jadi PNS. Kalau kamu nggak lulus jadi PNS gimana dia bilang ya kan? Mungkin apa Pak? Saya pulang kampung lah saya bilang. Saya jadi guru ngaji lah. Gitu lah. Saya jadi guru ngaji lah gitu. Nah, setelah di tahun 2016 itu saya lulus di kereta api. Disitulah mulai ada gejolak gitu. Mulai ada kayak kenapa sih aku harus memilih kereta api gitu. Padahal pas nelpon orang tua kan, ini gimana nih, sebenarnya dari hati nggak mau masuk kereta api dan itu jadi masinis. Pas saya searching pas pertama kali informasi kan masuk nih, ada pembukaan formasi untuk nggak disebutkan berapa orangnya di kereta api. Pas masuk informasi, pas dicari di Google gitu kan, istilahnya enaknya jadi masinis gitu lah kira-kira kan. Jadi lah, kita kan harus cari dong apa sih yang mendasari alasan kita ke sana. Enaknya cuma dibicarakan di Google itu gajinya besar. Sisanya lebih banyak dukanya. Ya mungkin tanya Bang Fadli ya. tanya Bang Fadli Bang ya. Lebih banyak dukanya. Jarang ya, otomatis jam kerja dan sebagainya. Tapi memang itu pilihan, bukan berarti saya merendahkan pekerjaan tersebut, tidak. Tapi orang yang tepat di tempat yang tepat itu yang harusnya dilakukan, betul. The right man in right place ya kan. Nah, kita harus jadi orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, dari situ saya berangkat 1 tahun lah saya bertahan ya. 1 tahun saya coba hubungi orang tua. Kayaknya nggak cocok nih di sini gitu dan sebagainya lah. Dan dosen saya pribadi langsung bilang, gila, dia bilang, kok kamu mau masuk ke sana, dia bilang kan. Maksudnya itu bukan berarti pekerjaannya nggak bagus, nggak. Pekerjaannya halal, uangnya ada dan sebagainya, mencukupi lah. Tapi kemampuanmu nggak di situ gitu. Karena mereka tahu background pribadi kayak mana saya dulu di kuliah gitu kan. Ya alhamdulillah prestasi lumayan lah di kuliah dulu kan. Jadi ngapain kalau orang-orang kayak kalian ini masuk ke sana, otomatis kan jurusan kami bukan kereta api sebenarnya, jurusan kami pelabuhan. Jadi agak jauh timpang jauh gitu kan. Loncat lah gitu kan. Aturan cocok di laut nih jadi darat ya. Jadi kura-kura ninja ya. Hewan amfibi ya. Nah, 1 tahun kami di sana, 1 tahun saya ngabdi di sana. Itulah jadi muncullah pergolakan batin tadi. Yang mendasari beberapa hal lah yang mendasari. Pas ketika di pendidikan di Jogja, kami pendidikan di Jogja, itu kami ada 15 orang dari STD ini. Rata-rata 14 orang itu kalau nggak peringkat 3, peringkat 2, peringkat 1. Kan itu diperingkatkan, ada dibagi berapa kelas gitu, dijadikan peringkat. Saya peringkat 2 terakhir. Dan itu suatu hal yang memalukan bagi saya pribadi. Karena dulu pernah waktu SMA kelas 2 semester 2 itu saya pernah peringkat terakhir di sekolah. Pernah peringkat terakhir di sekolah. 29 dari 29 siswa. Setelah hari itu nggak pernah lagi peringkat terakhir, nggak pernah keluar dari 10 besar. Karena terpukul waktu itu, dan ini kembali lagi saya ditarik ke masa itu. Kayaknya rasanya aduh, bodoh kali apa ya. Merasa kayak gitu, bertanya kayak bodoh kali gitu dan ya pikiran-pikiran lain lah. Nah, dari situ saya jumpa yang namanya titik jenuh dan titik kekosongan gitu. Apa sih sebenarnya yang saya cari di hidup ini? Nah, gitu istilahnya kan. Padahal waktu itu saya udah dapat kerjaan tetap yang diidam-idamkan oleh para calon mertua. Iya kan? Suatu hal yang diidamkan, dan bahkan mungkin orang-orang yang mau istilahnya orang bilang
aku maunya hidupnya aman, pasti milihnya kalau nggak PNS BUMN. Dan Iya. itu Tapi tetap nomor 1 PNS Bang ya. PNS ya. Ya tipis-tipis lah ya. Yang penting sama-sama ada asuransi dan ada uang pensiunnya ya kan. Yang penting ada tunjangan beras ya, Bang. Nah mungkin hal-hal seperti itulah yang mendasar. Saya nggak menyalahkan itu, saya nggak menyalahkan hal itu karena semua orang punya jalannya masing-masing ya kan. Nah setelah dari situ mungkin saya merasa saya udah BUMN, saya udah dulu saya ngenyam pendidikan, udah berseragam dan sebagainya, tapi kok ngerasa kayak ada yang kurang gitu, kayak ada hal yang saya hilang. Nah setelah saya berpikir, setelah saya merenung, setelah saya bertafakur, saya sadar bahwa ada satu hal yang hilang dan itu bagian terpenting dalam kehidupan saya, yaitu hubungan saya dengan Tuhan. Pada saat itulah saya sadar bahwa ada jalan lain yang harus saya tempuh kalau saya pengen dapat kesuksesan. Kalau kata orang, saya itu mundur jalannya. Maksudnya mundur itu udah dapat kerjaan tetap, gaji udah besar dan sebagainya. Tiba-tiba memutuskan resign. Itu kan kata orang ya mundur lah gitu kan. Gaji berkurang, otomatis pendapatan juga berkurang dan sebagainya. Udah nggak ada lagi, pendapatan pasti berkurang jauh lah, dari belasan juta sampai ke titik sampai jual laptop dulu, jual handphone. Iya, sampai jualan susu di pinggir jalan dan sebagainya. Orang bilang itu menarik diri, tapi saya bilang itu loncatan besar dalam hidup saya. Karena kenapa? Kalau kita nggak berani memutuskan suatu pilihan dalam hidup, kita akan berjalan di atas keputusan orang lain. Pasti itu. Kalau kita nggak berani memilih keputusan dalam hidup, pasti kita akan berjalan di atas keputusan orang lain. Betul. Dan dalam agama itu namanya istafti kolbak. Tanya kepada hatimu. Kalau kita mau ngambil keputusan, ada minimal 3 hal yang harus kita tanya. Tiga tempat ini yang harus kita datangi. Yang pertama adalah Allah, Tuhan. Itu pertama kali kan, hubungan vertikal. Yang kedua adalah keluarga dan orang-orang terdekat. Itu yang harus kita tanya kan. Berkaitan dengan keputusan yang akan kita ambil. Terakhir tetap akan istafti kolbak. Hati adalah kompas terbaik ya kan. Terakhir ya hati lah. Mungkin abang bisa bilang, wih nasi goreng ini enak gitu. Semua orang sepakat kan, nasi goreng itu enak kan, secara umum orang sepakat nasi goreng enak. Tapi apakah abang bisa memaksa saya untuk makan nasi goreng? Tidak. Kan enggak ya. Saya bisa pilih bakso, saya bisa pilih ayam penyet dan sebagainya. Itu juga yang pas saya bilang ketika saya memutuskan untuk resign. Orang pas tanya gini, dia bilang, orang kalau mau masuk ke sini, ya cerita kalau di Indonesia kan masih banyak simpang siur berita tentang kalau mau masuk pekerjaan harus bayar sekian. Itu suatu hal yang normal lah ya kan. Suatu yang normal. Itu juga yang dibilang sama orang tuh. Kalau orang mau masuk kayak gini paling bisa ratusan juta loh, dia bilangnya kan. Saya bilang di situ. Saya masuk ke sini tanpa ada ngasih uang apa-apa. Itu satu. Terus kedua, saya keluar dari sini, insya Allah suatu saat saya akan beli saham kereta api. Ya Allah. Diketawakan sama orang itu. Hari itu diketawakan orang-orang itu. Orang bilang itu lelucon. Mereka bilang itu lelucon di hadapan bos-bos banyak orang. Mereka tertawa ketika saya bilang itu. Orang bilang itu lelucon. Saya bilang itu harapan. Iya kan? Orang bilang itu lelucon silahkan. Tapi saya bilang itu harapan. Suatu saat mungkin saya akan capai yang lebih besar dari itu. Iya kan? Itu suatu hal yang nggak disadari oleh orang lain gitu. Saya hidup di atas mimpi-mimpi yang gila. Saya istilahnya karena dulu sempat jadi orang yang ya biasa-biasa aja, nggak ada tujuan hidup dan sebagainya. Dan ketika saya memutuskan untuk memilih jalan saya sendiri, menerabas jalan saya sendiri, artinya ya saya harus all out gitu. Iya betul. Karena sudah ngambil keputusan ya bang. Keputusan besar kan. Iya betul. Sangat besar kan bang ya. Itu ketika memutuskan itu orang tua gimana tuh bang? Tadi ada 3 nih yang bang kan. Hubungan sama Allah. Hubungan dengan keluarga nih, sama hubungan dengan hati kan. Jadi keluarga waktu abang memutuskan untuk keluar dari BUMN, gimana bang? Tanggapan orang tua? Ayah langsung bilang gini. Ayah langsung bilang gini. Sempat kau keluar dari kereta api, saya keluarkan dari kartu keluarga. Aduh. Iya, sempat. Ini baru sekarang saya. Pasti. Ini baru di sini. Baru sini saya buka ya. Kalau kamu keluar dari kereta api, itu kamu keluar dari keluarga. Waduh. Dicoret langsung dicoret. Nah, di tahun 2019 pas waktu saya mau resign itu, saya pulang. Sebenarnya ini setelah saya resign, setelah surat itu masuk, tapi keluarga belum tahu. Surat ini udah masuk, tapi saya belum fix, belum dapat lah tanda tangan kontrak itu kan. Akhirnya saya pulang ke Palembang, ke Pagar Alam, jumpa orang tua, jumpa ayah, jumpa ibu. Nah, jadi saya bilang kami diskusi lah, kami biasa diskusi kan. Ini kadang yang nggak dipunya antara anak dan orang tua. Kenapa keputusan anak itu sering bertentangan dengan keputusan orang tua? Betul. Satu, kenapa? Kita itu nggak boleh egois dalam memilih keputusan kalau kita masih hidup di bawah ketiak orang tua. Nah, itu dia. Ini masih minta uang, masih dibiayai. Kuliah mau asal-asalan, mau milih kayaknya aku nggak cocok kuliah manajemen, aku mau ke komputer lah. Masih dibiayai, ngomong sama orang tua.
itu suatu hal yang nggak cocok. Nah, sedangkan posisi saya pada saat itu saya udah lepas dari keluarga. Udah survive ya. Udah survive sendiri dan sudah berkeluarga juga gitu kan. Dan ini yang disesalkan, maksudnya mereka, kamu kan udah berkeluarga, nanti uangnya dari mana dan sebagainya gitu kan. Nah, setelah itu saya jumpai orang tua, kayak kita sering kan kalau di hadapan dosen itu memaparkan alasan-alasan kita. Nah, itu juga yang saya lakukan gitu. Jadi saya jual janji-janji lah. Jual janji-janji lah. Dan aku bilang, dulu kalian nggak pernah berekspektasi oleh anak bungsu ini. Selain anak bungsu kan, kalian nggak pernah ibu sama ayah nggak pernah berekspektasi tinggi. Karena kenapa? Mereka taunya saya dulu anak yang bandal. Gak ada prestasi. Ranking terakhir 29. Gak ada harapan lah gitu ya. Istilahnya mereka cuma waktu saya selesai dari SMA dibilang gini, ya udahlah, ya udahlah, nggak usah kuliah dulu gitu. Karena abang saya masih kuliah pada saat itu kan. Udah nggak usah kuliah, dia bilang kuliah di sini aja lah gitu. Kuliah di kampung aja. Saya bilang kayak gitu ya. Pilih kasih ya kan. Karena abang itu terlalu bersinar. Terlalu bersinar. Orang tua itu memang kalau orang tua cewek itu beliau ya banyak lah. Kalau di lemari itu pialanya udah berderet, sertifikat. Udah sampai guru berprestasi tingkat nasional. Kalau yang Kak Abang tadi udah juara umum di SMA, juara umum di kuliah juga lulus tercepat 3,98 sampai IPK-nya. Ya cerdas lah gitu ya kan. Sampai nasib kita, Bang. Kan banyak kayak gitu kan. Jadi kita sebagai anak bungsu pasti pengen membuktikan sesuatu. Ini curhat seorang adik nih ya. Bang, dengar Bang. Jadi kita kan pengen memberikan sesuatu. Nah, dan ketika mereka melepaskan ekspektasi, jadi mereka nggak ngasih harapan apa-apa. Yang penting kau jadi orang baik lah gitu. Kau nggak merusak jadilah. Nah, pada saat mereka melepaskan ekspektasi, hilang beban. Sebagai anak hilang beban, dan pada saat itulah baru sadar, baru kita menemukan kemampuan terbaik gitu. Bayangkan tanah Arab Saudi itu, kalau kita mau tahu sekarang Timur Tengah, mereka sekarang kan Dubai itu salah satu negara yang terkaya. Dubai. Istilahnya itu jadi destinasi wisata dunia sekarang kan, sampai ada gedung tertinggi dan sebagainya. Dulu berapa ribu tahun yang lalu mereka itu cuma tanah yang tandus mengembala domba orang-orang terbelakang. Kalau ditarik dari nasab Nabi Muhammad itu dari Nabi Ismail itu ibunya itu seorang orang yang nggak terpandang. Ibunya itu Siti Hajar itu bukan orang yang terpandang. Sedangkan Sarah ibu tirinya Nabi Ismail itu ada orang yang terpandang gitu, orang kaya lah gitu kita bilangnya kan, orang mewah lah gitu kan. Nah, tanah yang tandus butuh waktu hingga ribuan tahun mereka bisa menemukan minyak di sana. Akhirnya mereka jadi negara yang kaya. Jadi semua itu pasti butuh waktu ya kan. Saya menyadari kemampuan diri pada saat ketika nggak ada lagi beban ekspektasi dari orang tua. Nah, pasti setelah itu saya bilang sama orang tua kan, dulu kalian nggak ada ekspektasi sama saya. Sekarang saya sudah capai hal ini semua. Apa yang nggak kalian bayangkan sudah saya dapatkan. Dari mulai sekolah di kedinasan, dari mulai pekerjaan tetap, sudah menikah, sudah punya anak istilahnya kan. Itu suatu hal mungkin yang mereka impikan. Nah, sekarang izinkan saya memilih jalan saya sendiri sesuai dengan dulu juga saya memilih jalan saya sendiri. Karena pas waktu kuliah itu nggak ada, orang tua nggak ada nyarankan. Saya sendiri yang tes, saya yang berangkat sendiri. Bukan berarti saya nggak, semua itu pasti karena doa orang tua gitu kan. Maksudnya di sini percayalah sama pilihan saya yang sekarang ini. Saya akan tanggung konsekuensinya apapun yang terjadi. Kalau memang suatu saat pasti keputusan ini akan saya sesali. Keluar dari kereta api itu saya bilang di sini, pasti akan saya sesali. Tapi saya akan lebih menyesal lagi kalau saya tidak mengambil keputusan itu. Artinya penyesalan itu relatif, ya kan? Penyesalan itu relatif. Mau kayak manapun kita di ke depan nanti itu tergantung kita menyikapinya. Mau nanti mungkin kata orang, Allah jadi gembel sekarang ini segala macam. Ya pilihan hidup ya kan. Nggak bisa kita sesali keputusan ya kan. Dan kalau udah jalan, jangan tengok ke belakang lagi kan, gitu istilahnya. Mereka bilang setelah orang tua dibilang gitu dan mereka akhlak. Istilahnya kita memberikan sikap yang baik, udah bisa jadi imam di masjid, udah bisa jadi imam, ya udah hafal beberapa surah, udah hafal, ya kita berikan bukti nyata lah gitu. Betul. Jangan jual janji kan. Zaman sekarang kan banyak jual janji kan. Ya Allah. Iya. Jangan jual. Ya, tapi ya itu ketika bukti itu nomor satu. Iya betul. Bukti itu nomor satu akhlak. Ya, kita pun sama pasangan ataupun calon mertua dan sebagainya.
abang datang bawa Pajero, abang datang bawa Astrea. Wih. Siapa yang bakal dipilih? Secara nyata pasti Pajero ya kan. Pastilah, Bang. Bukti, walaupun menurut abang aku ini orangnya penyayang, bertanggung jawab segala macam. Tapi secara yang kata orang jangan lihat orang dari tampangnya, ya lihat dari apanya lagi. Nggak mungkin lewat mata kaki. Lewat mata kaki. Ini yang nampak. Ya, bukan itu first impression. Iya, Istilahnya betul. pandangan pertama Pandangan itu pertama, penting ya. betul. Setelah itu barulah yang menentukan itu ya kayak mana sikap kita dan sebagainya gitu. Betul. Bukan berarti kita merendahkan orang-orang yang nggak punya atau sebagainya, enggak, tapi inilah yang kita harus tunjukkan value, nilai kita di hadapan orang tua atau siapapun. Jadi alhamdulillah sekarang orang tua dan mendukung. Jadi saya itu kalau setiap ngelakukan apapun pasti saya minta doa kepada orang tua. Setiap melakukan apapun. Sampai hal-hal yang sederhana, kalau mau ujian dan sebagainya pasti alhamdulillah lah dipermudah. Itulah kira-kira. Luar biasa. Doa orang tua tetap harus, biarpun memang berbeda berbeda pendapat sama orang tua, tapi tetap dukungan dan doa orang tua itu penting ya kan. Iya, karena ada satu alasan yang memang diterima, ini saya lupa tadi. Ada satu alasan yang memang diterima oleh orang tua, sangat diterima dan logis alasannya. Saya bilang kayak gini, keluarga besar kita ini agak berantakan dalam arti kaya enggak, ya kan? Terkenal enggak, mewah enggak, ada orang yang kayak gitu, hidupnya biasa-biasa aja gitu. Slow aja ya. Hidupnya biasa-biasa aja gitu, tapi enggak berani ngambil resiko. Iya, betul. Iya kan? Banyak orang kayak gitu. Makanya aku bilang ini keluarga kita ini keluarga besar, bukan hanya keluarga kami dalam lingkup yang kecil, tapi keluarga besar dari nenek segala macam. Keluarga kita ini udah tercerai berai, ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang jadi ini, nggak jelas semua gitu kan. Dan saya akan menyatukan itu. Itu cita-cita terbesar saya. Saya menyatukannya bukan hanya perkara dunia, tapi juga perkara akhirat. Artinya saya mau jadi orang yang sukses dalam perkara dunia, juga perkara akhirat. Lebih-lebih lagi perkara akhirat. Istilahnya saya pengen jadi seorang yang paham dalam Al-Quran, dalam agama gitu, supaya bisa menuntun mereka lah gitu. Itulah kenapa saya ngambil jurusan bahasa Arab dan studi Islam. Tapi di sisi duniawi saya nggak melupakan itu. Artinya mereka juga butuh uang. Dakwah itu dua hal yang menentukan dia berhasil. Paling baik itu nasihat itu, pertama memberikan ganti, yang kedua mendengarkan cerita. Ibarat gini lah bang, abang HP nyuri apa enggak HP abang? Nyuri apa enggak? Kemarin iya. Enggak kan? Ibarat HP dia nyuri, terus aku nasihati, terus abang nasihati. Abang HP nyuri, gantilah HP lain. Dia nggak ada uang. Mana coba kan? Coba abang ganti. Ya udahlah, HP abang sinilah, aku ganti sama iPhone. Iya, langsung terima pasti dia kan. Ya udahlah, tinggal. Nah, itu nasihat itu pertama menggantikan. Kalau bisa kita gantikan dengan yang lebih baik itu lebih bagus. Kedua, kalau nggak dengan cerita, apalah ceritamu, kenapa kau bisa ngambil HP itu? Nah, itu lebih melegakan. Kalau nggak memberikan solusi, minimal melegakan. Maka dari situ saya bilang, ya beginilah, insya Allah kalau memang ya saya lagi merintis bisnis dan sebagainya gitu kan, nulis bisnis dan segalanya. Dan saya katakan lebih gampang nyari dunia daripada nyari akhirat. Lebih gampang. Itu udah saya buktikan. Bahkan ketika saya resign, itu saya bilang sama istri, kayaknya kita nggak bisa makan di McDonald lagi. Jadi kita nggak bisa makan junk food lagi nih kayaknya. Terus apa kata istri bang? Ya Allah katanya. Ya istri alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Istri kan ya ngerti juga lah ya. Iya. Dulu kalau datang ke mall petantang kelenteng ya kan. Datang masuk naik ke sport station. Datang masuk sport station. Tengok harganya, nggak tengok harga lagi, langsung tengok harga. Langsung masuk terus. Makanya aku bilang ini kayaknya kita kalau udah resign nggak bisa lagi kayak gitu. Bilang kayak gitu awalnya. Tapi setelah resign membuktikan. Itulah kenapa ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Itu suatu hal yang pasti. Dan itu saya rasakan walaupun secara value, secara nilai mungkin nggak lebih baik ya. Ya menurut orang kayak sekarang pakai local pride 100.000 harganya. Tapi asli nggak apa-apa ya. Daripada pakai Vans tapi KW kan bermasalah ya kan. Kita cintai produk dalam negeri ya kan. Local pride lah ya kan. Walaupun karena murah harganya. Tapi saya nyaman, maksudnya ya udah saya nggak nyaman, saya nggak punya utang, saya nggak punya kredit, saya nggak punya hal ya semacamnya, nggak ada tekanan dan sebagainya. Saya bahagia memakai hal itu. Jadi ya saya mencoba meminimal hidup saya lah. Istilahnya saya lebih minimalis lah hidup sekarang. Ada nilai nikmat yang berbeda deh bang. Nah itulah, jadi kan kita sekarang kan nyari kebahagiaan juga hidupnya. Iya betul. Uang sebanyak apapun ya tengoklah mungkin orang-orang yang udah terkenal ataupun orang-orang yang punya mobil miliaran. Mobilnya udah 10 misalnya. Harga ada Pajero dipamerkan tiap hari.
ada rumah juga, ada istri, ada Netflix, terus juga wifi ada, pokoknya lengkap lah rumah, kolam renang tinggal masuk, ya kan, tinggal nyebur aja, kita jauh-jauh ke Danau Toba ya kan, atau enggak ke Jasdam dulu kalau mau kolam renang ya kan, jauh-jauh ke Danau Toba. Iya, kita mau ke kolam aja, ada orang yang buang air kecil juga nanti di situ kan, takut kita, kalau mereka panas ya. Kalau mereka nggak takut lagi, tapi apa? Ketika mereka akhirnya kedapatan memakai barang yang haram ataupun narkotika, mereka bilang, kenapa? Saya bosan, saya stres. Jadi apa sebenarnya? Semua udah punya, kok masih bisa stres? Nah, disitulah kita paham bahwa nilai kebahagiaan itu nggak ada di situ, nggak Allah letakkan di situ. Kalau Allah letakkan di situ, pasti semua orang ini sudah Allah berikan kekayaan. Gitulah kira-kira ya. Waduh, banyak nih Bang ya. Dapat sebenarnya. Keren deh. Jadi Bang, luar biasa. Lanjut ya. Lanjut. Jadi Abang kan memutuskan keluar nih, ya kan? Jadi sumber pendapatan Abang ketika pertama kali resign tuh udah terbangun bisnis atau gimana Bang? Ya mungkin kalau diuangkan, dinilai kan, gaji dulu sekitar 9 sampai 12 juta. Belum bonus-bonus dan sebagainya. Mungkin setahun itu bisa dapat 200 jutaan lebih lah. Gaji bersih dikerja di BUMN lah ya. Karena ada bonus dan sebagainya gitu kan. Iya. Nah, setelah saya resign itu dapat uang pesangon sekitar hampir 20 jutaan lah. 10 atau 20 juta, tapi itu dibayarnya berangsur. Enggak sekaligus. Jadi ketika saya resign, itu belum ada bisnis sama sekali. Belum ada bisnis. Udah ada rencana tapi belum jalan. Belum duduk lah bisnisnya gitu. Iya. Udah ada. Akhirnya kami jual cadar. Jual perlengkapan muslimah lah gitu ya kan. Iya. Tapi gagal. Tadi Gagal artinya modal udah keluar besar, tapi juga nggak berhasil. Setelah itu coba jualan susu murni. Susu murni jualan sama kawan, susu murni. Kami jualan tuh di pinggir jalan kan. Nggak ada yang beli satu pun. Patah semangat. Sampai ngantar dari Gaper tak ke Patung Mbak ngantar susu. Cuma 2 gratis ongkir lagi. Habis diongkos untungnya. Belum lagi nak tilang kan dia. Belum lagi bayar parkir ya kan. Ya akhirnya terus. Setelah itu ada kawan yang menawarkan investasi. Itulah tadi salah satu rumah makan lah gitu, kayak outlet franchise gitu lah. Jadi dia tawarkan investasi selama 3 bulan. 1 bulan itu sekitar dapatnya 3 jutaan lah ya. 3 jutaan. Nah, saya bisa survive akhirnya dari 3 juta itu. 3 juta. Kalau dibilang pekerjaan tetap udah nggak ada. Setelah lepas dari situ udah nggak ada. Serabutan lah. Kadang jualan apapun yang bisa dijual, istri jualan masker, jualan jualan casing, cash import gitu, buka Shopee. Pernah kami buat Alumagada nama tokonya, apa lo mau gue ada. Alumagada. Pokoknya apapun yang kau mau kami ada, kami sediakan. Sampai segitunya kan, kami ya hal-hal seperti itu, sampai kepikiran kayaknya apa aku masuk Gojek aja dan sebagainya. Nah setelah dari situ barulah merintis nulis, karena memang sebenarnya alhamdulillah gitu kan, sebelum resign pun sebenarnya followers udah lumayan lah gitu, walaupun nggak terlalu banyak ya, udah 10.000 lebihan gitulah. Jadi udah bisa diputar lah kayak mana caranya supaya lebih memberikan nilai secara nyata lah teman-teman di media sosial gitu kan. Karena nulis awalnya nulis. Kami terbitkan buku pertama kali itu di bulan September 2019. Itu terjual sekitar 300 buku lebih. Tapi itu cetak sendiri ya. Cetak sendiri, desain sendiri, semua sendiri. Dan rugi. Iya. Tapi sebelumnya Bang, kenapa Bang memutuskan untuk nulis Bang? Nah itu. Itulah suatu hal yang ku bilang tadi, saya menyadari suatu hal yang nilai lebih lah gitu kan. Ketika saya sadar nilai lebih itu kan. Karena dulu pas saya ingat-ingat, saya dulu pernah dapat nilai 98 di pelajaran bahasa Indonesia. Dan itu diremehkan sama orang. Alah pelajaran bahasa Indonesia aja kan. Semua orang mampu ya kan. Dia nggak tahu di pelajaran bahasa Indonesia itu saya banyak juga yang dipelajari, kayak kalimat hiperbola kan, ya banyak hal, SPOK dan sebagainya, dan itu saya kuasai gitu kan. Maksudnya dulu benar-benar pengen belajar bahasa Indonesia, tapi orang menganggap orang pintar itu pintar hitung-hitungan, pintar matematika. Makanya saya dulu dipaksa masuk IPA, walaupun pulang siang ketiduran langsung, stres ya kan. Karena nggak terbiasa sama hitung-hitungan gitu kan. Tapi ya alhamdulillah survive, jadi nggak sampai terlalu ngedon kali lah gitu kan.
Akhirnya nilai bahasa Indonesia dulu pernah diberi kepercayaan dengan guru saya namanya Ibu Tusina Hernanda. Semoga Allah merahmati beliau. Beliaulah orang yang memang memberikan kesempatan lah, satu kesempatan, dan itu berharga sampai sekarang. Jadi beliau ngasih kesempatan saya untuk ikut lomba puisi. Lomba puisi cuma antar sekolah aja, antar sekolah. Itu saya nggak pernah, itu kedua kali saya ikut lomba. Pertama dulu masih TK, fashion show. Itulah saya menang. Masih TK, fashion show busana muslim. Menang bang. Menang. Itu tingkat kota, menang tingkat kota. Setelah itu nggak pernah ikut lomba. Juara kelas nggak pernah, ikut lomba nggak pernah. Tiba-tiba dikasih kepercayaan sama guru tadi kan. Itu suatu hal yang besar gitu. Kepercayaan itu hal yang besar. Ibaratnya selama ini main bola jadi pemain cadangan ya kan. Tiba-tiba langsung jadi pemain utama. Suatu hal yang besar kan. Pas lomba kalah juga memang. Nggak menang. Tapi itu saya ingat. Sampai hari ini saya ingat jasa beliau itu. Istilahnya beliau memberikan kesempatan dan itu menjadi kepercayaan diri sampai hari ini kan. Nah setelah dari situ pas saya nulis. Nah inilah menulis artinya kita mengabadikan diri kita. Nah itulah yang pertama sekali saya pikirkan. Ketika saya masuk ke Ma'had Abu Ubaidah, jurusan Bahasa Arab dan Studi Islam, saya pikir mengekspansi diri dalam menulis itu hal yang penting. Kalau dalam Al-Quran itu setelah membaca, kita harus menulis. Setelah Iqra maka uktub, tulislah. Nah, kalau kita udah nulis berarti kita mengabadikan diri kita. Anak dan cucu kita harus tahu kita ini pernah meninggalkan jejak di dunia ini. Istilahnya kan gitu kan. Jangan cuma batu nisan aja yang tertinggal kan. Nggak ada sesuatu apapun yang bermanfaat lagi kan. Ya kan nggak mungkin kita kalau manusia meninggalkan apa. Cuma batu nisan. Batu nisan pun udah digigiti rayap ya kan. Iya, itu Pak Armo aku bilang. Jadi nampak lagi. Udah kena banjir kan. Nggak ada lagi suatu hal yang ditinggalkan. Dari itu saya pengen mengabadikan ilmu saya juga gitu. Walaupun ilmu saya mungkin masih sangat sedikit dan masih sangat sederhana. Saya pengen jadi orang yang bermanfaat juga. Karena salah satu orang yang paling sebenarnya yang lebih berharga dari menjadi orang hebat adalah menjadi orang yang bermanfaat. Sehebat apapun kita hari ini, sekaya apapun kita hari ini, kalau kita nggak bermanfaat bagi lingkungan kita untuk apa? Ya kan? Kalau kaya sendiri, pintar sendiri, matilah ngubur sendiri ya kan. Kalau bisa mati ngubur sendiri, kuburlah sendiri sana. Nah itu saya pengen jadi orang yang lebih bermanfaat. Artinya setelah saya belajar memperdalam ilmu agama, saya pengen nularkan ilmu ini dalam bentuk yang lebih ringan gitu. Jadi kayak kita ya lebih dapat segmennya lebih anak-anak muda lah gitu kan segmennya. Ya mungkin anak-anak milenial ya. Yang masih labil ini kan. Butuh banyak edukasi. Banyak edukasi, banyak kan salah jurusan lah. Alasan klasik itu. Ini bukan passion aku kan. Dia milih pas semester 7 bang. Udah susah-susahnya. Semester 1 semangat ya kan? Semester 1 semangat. Wah ini passion gue nih. Begitu semester 7 dulu ya. Aduh salah jurusan. Salah jurusan. Ini bukan passion dan banyak tergerus karena sekarang cafe shop kopi warung-warung kopi sekarang udah jadi tren. Jadi maksa diri untuk hal itu. Keluar dari salah satunya keluar dari pekerjaan tadi. Maka saya katakan sama orang-orang yang nanya, saya bukan orang yang mengutamakan passion. Artinya ketika saya keluar dari pekerjaan kereta api itu alasannya bukan passion aja. Bukan ya udahlah kayaknya kereta api ini bukan passion aku gitu. Enggak kayak gitu juga, tapi saya mengikuti naluri, insting dan hati yang menghasilkan. Artinya kalau kita bilang ini passion aku tapi enggak bisa menghidupi, percuma. Untuk apa? Iya, betul. Maksudnya betul. Apa mau jadi gembel, minta-minta kan enggak sih? Apa gembel jadi passionnya juga? Tahu lah. Kalau memang gembel bang, jadi gembel kan. Mungkin itu passionnya, nggak tahu lah. Itu passion ya. Ya kalau mungkin itu passion dia, mungkin dia cari uang dari situ kan, mungkin kan. Makanya aku bilang ya pekerjaan juga kita harus nggak bisa jadi orang yang minta-minta, kita nggak bisa jadi beban orang lain. Artinya ya kita kalau memang kita punya passion ya itu juga harus bisa menghasilkan supaya nggak menjadi beban orang lain kan gitu kan. Betul. Apalagi udah punya tanggung jawab kan. Karena capek ngejar passion, orang pun jadi korban ya. Nah, jangan egois lah gitu. Iya, betul, jangan egois. Kita kan harus lihat di Instagramnya Bang Alfi ada ini Go Hijrah Bang ya, Bang salah satu founder itu. Tentang apa itu Bang Go Hijrah itu? Sebenarnya Go Hijrah ini memang lebih fokus ke pendalaman ilmu agama lah gitu ya kan. Tapi kami juga menyasar segmen masyarakat, artinya sosial kami sasar. Kaum marginalitas juga kami sasar, kaum terbelakang kami sasar. Peduli lingkungan juga. Kami ada namanya program Share Happiness. Pernah juga kami ke Panti Jompo di Binjai. Istilahnya kami bukan hanya mengedukasi dalam hal ilmu agama, tapi juga dalam hal-hal aspek-aspek sosial. Jadi kita lebih menjadi
kalau hashtag kami itu hijrah no judgment. Jadi kita berpindah untuk mempelajari agama lebih baik, tapi kita juga menjadi orang yang bermanfaat juga bagi orang banyak. Jadi kita nggak menjudge orang-orang di luar yang mungkin ya kita anggap belum mau belajar agama. Iya, Itu betul, jadi betul. nggak kita hakimi lah gitu kan. Betul. Itu yang kadang-kadang agak apa ya bang? Agak risih dia belum tadi buat maksud apa? Waduh ini ahli neraka nih. Nah ya itu kan, suatu hal yang kami hindari. Iya betul. Jadi hatinya juga jadi makin keras kan gitu kan. Iya karena itu tadi nasihat itu kan mesti secara, sedangkan Nabi Musa itu segmen yang harus dia nasihat itu sekelas Fir'aun. Iya. Fir'aun itu ngaku Tuhan. Firaun. Iya, ngaku Tuhan. Fir'aun itu ngaku Tuhan ya kan. Anda Firaun. Fir'aun yang sering dijadikan meme kan. Di Indonesia jangankan Fir'aun, Dajjal pun dijadikan meme di Indonesia. Ngeri orang Indonesia. Cuma meme ya. Anda Dajjal ada. Ngeri orang Indonesia nih. Tapi Nabi Musa aja ketika beliau diberikan amanah untuk mendakwai Fir'aun, kata Allah, dakwailah Fir'aun dengan cara yang lembut. Dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Jadi kawan kita ini belum lebih bejat dari Fir'aun gitu. dan kita ini Belum lebih bercanda. dan kita ini ya kan. Aduh. Dan kita ini nggak lebih baik dari Nabi Musa. Iya betul. Jadi kita nggak boleh menjudgement seseorang Betul, terlalu betul. berlebihan, tapi kita harus terus menasihati. Nah, itu suatu hal yang berbeda. Menjudge dan menasihati itu tanda yang berbeda. Misalnya kata abang 2 tambah 1 itu 2 tambah 1 itu 4. Saya bilang 2 tambah 1 itu 3. Ketika saya bilang itu 3, saya bukan menjudge atau menyalahkan jawaban abang, tapi saya pengen abang menjadi orang yang lebih baik. Ini jawaban yang baik loh. Betul. Jangan ketika kita benar kita langsung menghakimi dia. Gitu. Jadi selain kita berikan juga alasan-alasan yang Pernah abang dihakimi kayaknya. Pernah Korban. kayak dihakimi nih. Korban penghakiman Korban ya. dihakimi. Ya gitu lah. Kadang gini kan begitu ketika ada orang yang baru hijrah lah kita bilang kan kelihatan dia dulunya bandel atau apa, tiba-tiba kita lihat sholat langsung dijat sama kawan. Waduh anak nih hijrah nih. Abis itu nggak mau lagi sholat karena perlakuan temannya kan. Ya makanya itu tadi penting karena ya akhlak itu penting. Iya betul. Akhlak, ya sikap kita, adab, attitude lah kita bilang kan. Attitude kita kepada orang itulah yang akan menjadi nilai kita gitu kan. Kalau jumpa abang misalnya, orang ini ceria. Misalnya kita ini punya label masing-masing loh. Kita ini punya personal branding masing-masing kan. Kayak misalnya kalau sama si Fulan itu enak, kalau datang itu kopi dibayari, makan dibayari. Misalnya kalau nyebut nama dia pasti dapat enak aja lah. Kalau dapat nyebut nama satu lagi, kerjanya ngutang ya kan. Datang Pak, pinjam dulu lah. Pilu deh, pinjaman lunak. Buka hotspot dulu lah. Dia buka hotspot nonton YouTube loh ya. minta wifi dulu lah gitu kan. Buat apa? WhatsApp aja. WhatsApp aja. Rupanya buka YouTube nonton film lagi 2 jam. Makanya ya kan itu kan kita punya label masing-masing. Nah, dari situlah kita bisa dakwah itu juga bukan hanya lisan tapi juga attitude kan. Iya. Itu yang penting juga. Jadi kami Go Hijrah memang segmennya mungkin masih Kota Medan, tapi insyaallah memang ya kami terus mencoba lebih menebar bermanfaat bagi seluruh segmen lah. Jadi kami nyasar sosial, kami nyasar pendidikan, kami juga nyasar masyarakat margin ya kan. Masyarakat yang margin lah. Walaupun ya masih merintis lah. Iyalah pastilah. Masih merintis. Gitulah kira-kira. Paling enggak Go Hijrah bisa menasionalisasi lah ya bang, nasional deh ya. Insya Allah ya. Karena cita-cita besar lah ya kan. Karena gini, kita ini hidup kadang kita ini terlalu kita ini nggak pernah sadar bermimpi. Kita ini nggak pernah sadar bahwa kita itu punya amanah dan mimpi yang besar. Kita ini nggak pernah sadar. Kalau kita sholat, kita pasti baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah mimpi yang paling besar. Mimpi yang paling besar sebenarnya. Kenapa? Jalan yang lurus itu adalah jalan yang baik yang akan mengantarkan kita kepada keabadian, pada akhir yang baik, pada kehidupan yang baik. Itu mimpi kita setiap hari harusnya. Itu udah kita baca nih setiap hari. Kita doktrin kepada diri kita, tapi kita nggak sadar. Itulah manusia ini kadang nggak sadar dengan mimpi-mimpi besar. Nah, begitulah juga dengan Go Hijrah. Ketika kami datang ke Kota Medan, saya nisbatkan kita harus jadi salah satu tonggak peradaban umat Islam. Artinya, kalau kita udah datang dengan something sesuatu, cita-cita harus besar, mimpi kita harus gila. Betul. Kalau orang bisa bermimpi punya rumah 69 miliar, saya lihat di TikTok, di Instagram. Ada rumah 69 miliar. Biaya pengeluaran 1 bulannya 50 juta. Masya Allah ya kan. Pengeluaran dia bisa buat kos-kosan ya kan. Pengeluaran dia 50 juta 1 bulan. Harga rumahnya kalau 69 miliar itu
kalau dibelikan kuaci kurang kan. Tenggelam medan. Tenggelam. Nah, makanya gue bilang kita juga harus punya mimpi besar dong dalam perkara akhirat. Jadi gue bilang minimal kita meletakkan batu perjuangan kita dalam kebaikan. Ya apapun itu segmennya kebaikan apapun itu. Ya abang pengen bercita-cita kota Medan ini menjadi kota yang lebih baik. Iya. Walaupun kita cuma buang sampah pada tempatnya, tapi itu sudah menjadi nilai yang lebih gitu. Jadi kita meletakkan juga perjuangan kita walaupun cuma sedikit, dan pahala itu dibalas sesuai dengan niatnya. Walaupun kita nggak terlibat dalam kegiatan yang besar, tapi kalau niat kita ada niat yang besar, insya Allah Allah balas sesuai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Allah akan balas sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi kita harus punya mimpi yang besar lah. Sekarang orang bermimpi takut, mimpi gratis saya takut. Ya kan, orang-orang mimpi gratis saya takut, mimpi gratis takut. Awalnya dulu aku cita-cita aku jadi dokter lah. Jadi dokter. Cita-citamu jadi apa? Nah, astronot. Wih, keren kali astronot. Sekarang cita-citamu jadi apa? Jadi apalah? Yang penting dapat kerja aja. Lah yang penting. Yang penting kerja aja udah dulu. Yang penting aku lulus kuliah lah dulu nih. Penting aku skripsi nih. Ongkos keluar angkasa pun nggak ada deh. Nah, makanya tadi tergerus kan, mimpi itu tergerus. Ya realita dan menyerah itu beda-beda tipis lah. Realistis dan menyerah itu beda-beda tipis. Saya bilang kayak gitulah. Saya kalau jumpa sama orang pasti, apa cita-citamu? Ya, saya harus punya cita-cita yang besar. Saya selalu tulis beberapa impian saya yang harus saya laksanakan, capai itu. 1 miliar pertama dalam hidup misalnya. Itu harus ditulis dong. Masa gaji pemain bola itu, saya pikirkan orang kan bilang kan, kamu ngapain keluar dari kerjaan ini? Ngapain keluar dari kerjaan ini? Gajinya kan besar, 12 juta, sekitar 12 juta, 9 juta dan sebagainya. Kalau saya cari gaji pemain bola itu, kalau saya lihat gaji makan Konate itu miliaran 1 minggu itu, apalagi gaji Ronaldo atau Messi. Kalau kita rupiahkan mungkin minggunya 1 minggu itu bisa miliaran. 1 miliar itu 1.000 juta. 1.000 juta banyak, 1.000 juta. Kalau gaji kita 5 juta 1 bulan, berapa lama lah kita ngumpulkan 1.000 juta kira-kira? Kalau kita mau cari uang, dan 100 daftar orang terkaya di Indonesia, carilah berapa persen ada yang memang pegawai atau PNS. Kalau memang kita cari uang ya, memang kita cari uang. Betul. Tapi kalau kita memang cari pengabdian, cari hal-hal nilai-nilai yang lain, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena itu salah satu pekerjaan yang baik, jadi guru, jadi PNS, jadi segala macamnya, membantu negara dan sebagainya. Bukan berarti kita nggak boleh jadi PNS, enggak. Tapi kan tujuan dulu kan. Kalau kita cari uang, ya bukan di situlah tempatnya. Kalau kita cari uang di situ, masuk bui lah nanti. Curiga juga ya kan. Curiga juga nanti kan. Kok bisa banyak uangnya? Saya bilang kalau cari uang nggak di situ. Kok ada PNS kaya dia? Masuk nomor 3. Makanya harus kalau segmennya cuma uang, ada yang lebih besar dari itu gitu. Iya, betul. Orang aja bisa dapat miliar dalam 1 minggu. Masa kita nggak bisa? Kita mimpi 1 miliar aja nggak berani. Orang tuh bukan lagi mimpi 1 miliar, udah triliunan orang. Iya, betul. Gitulah kira-kira ya kan. Jadi mimpi harus tinggi-tinggi dik. Jadi kalau jatuh sakit. Bukan sakit, maksudnya nggak jauh dari mimpi itu ya bang. Iya kan gini juga, dalam arti kata mimpi ini bukan berarti angan-angan kosong. Ketika kita punya impian, kita juga harus punya keberanian mewujudkannya. Action juga karena kayak kami punya impian 1 miliar pertama misalnya. Aku ekspansi bisnis. Coba bisnis cadar dan sebagainya. Sekarang coba bisnis deodoran, coba bisnis masker sapron dan sebagainya. Coba bangun bangun raksasa bisnis lah. Karena awak pengen juga jadi donatur, jadi segala macam. Kita pengen bermanfaat juga lewat harta kita. Walaupun ya mungkin pada akhirnya tujuan besar kita bukan itu. Jangan sampai karena kita udah kaya dan sebagainya nanti kita lupa gitu kan. Jangan sampai tujuannya tetap, jangan sampai hal-hal tersebut gitu. Nanti kalau tujuannya itu nggak dapat, bermasalah malah. Kalau nggak dapat jadi bermasalah. Yang penting ya tadi lah, do the best. Kalau memang dapat uang, harta terbaik itu adalah harta yang kita berikan kepada orang lain gitu. Betul. Kan. Nabi Muhammad itu kalau mau kita tahu, orang kenalnya, mungkin orang-orang awam kenalnya miskin karena rumahnya cuma kecil. Rumahnya kecil, pakaiannya mungkin cuma beberapa helai aja. Minimalis lah hidupnya. Beliau nggak punya Lamborghini, tapi beliau punya unta merah. Tapi beliau punya unta merah, bukan unta merah. Beliau punya unta kesayangan lah. Unta, ada kendaraannya ada, tapi nggak banyak, nggak sampai tiap hari ngelapi mobil berjejer gitu enggak. Karena waktunya akan dihabiskan oleh itu udah. Dan hebatnya hidup minimalis, tapi dampaknya maksimal. 1/3 dari dunia ini pernah dikuasai oleh umat muslim. Artinya Nabi Muhammad itu orang kaya sebenarnya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena setiap perang, misalnya ada perang nih, itu kan perang itu ada harta rampasan perang. Itu 1/5-nya milik Nabi. Tapi 1/5 ini diberikan oleh orang-orang fakir. Ketika beliau punya harta, beliau nggak membenari rumah. Kalau sekarang kita kan punya uang 100 juta misalnya,
kayaknya enak buat kos-kosan lagi kan. Lo kayaknya enak lah buat kos-kosan untuk Kayak investasi panas masa nih depan. di depan pasang kanopi lah ya. Pasang kanopi lah kayaknya enak di atas buat barbecue ya kan. Kayaknya enak lah ini buat beli mobil baru dan sebagainya. Beliau enggak, ketika beliau dapat harta, konotasi beliau adalah umat. Ketika beliau dapat harta, beliau benari masjid. Beliau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Beliau berikan kepada orang-orang yang butuh lah. Karena beliau tahu setiap harta yang ada di dalam diri kita jadi orang kaya nih. Abang capek-capek, abang udah bangun rumah, punya kos-kosan 100 pintu, punya mobil mungkin 10, punya pesawat jet pribadi ya kan, yang bisa stay setiap waktu. Ya kan? Di mana kok jet pribadi, Bang? Tapi waktu meninggal apa dibawa semua? Kan enggak. Yang menikmati siapa? Orang yang masih hidup. Kita yang tanggung jawab dengan harta kita tadi. Kita tanggung jawab nih, dapatnya dari mana, digunakan untuk apa. Tapi yang menikmati setelah itu orang lain. Kita udah nggak nikmati lagi, udah selesai. Jadi kita nggak bisa. Bukan berarti kita hidup di dunia, kita harus nikmati dunia ini. Artinya nikmati, ya kita nggak bisa zuhud itu artinya bukan kita sama sekali jadi orang gembel gitu, enggak. Tapi kita meletakkan dunia di dalam genggaman, bukan di dalam hati kita. Artinya bukan berarti kita nggak boleh kaya. Ada banyak contoh orang kaya kayak Utsman bin Affan, itu orang-orang kaya. Abdurrahman bin Auf itu kalau kita tahu, itu rich man, crazy rich kalau kata orang sekarang ya kan. Crazy rich sekarang itu kalah lebih lagi kalah dari Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Saya bilang kayak gitu karena beliau ini udah saking kaya. Uang itu diberikan sama orang nggak habis-habis. Dia udah pusing, istilahnya pusing. Aku kok nggak miskin gitu lah. Sampai terakhir ada orang jual kurma busuk. Ada orang jual kurma busuk, dia beli kurma busuk itu supaya sengaja agar dia jatuh miskin gitu, supaya rugi lah jualan dia. Setelah dia beli kurma busuk itu, dia buang air kecil di balik pohon kan. Ada orang lewat, seorang utusan raja, yang raja ini lagi sakit, dan raja ini bisa diobati oleh kurma busuk. Jadi beliau ini dipanggil sama pengawal ini kan, Abdurrahman bin Auf, bisa saya beli kurmanya? Nggak dijawabnya 1 kali, 2 kali karena dia lagi buang air kecil, 2 kali ditanyanya nggak dijawabnya juga, 3 kali dia yaudahlah ambil aja lah gitu, istilahnya gitu lah kan, dia kesal ya kan, yaudahlah ambil aja lah, akhirnya dibelilah kurma busuknya dengan harga yang tinggi, jadi orang kaya lagi. Dikejar kekayaan. Itulah kira-kira kan, kalau konotasi kehidupan kita berbeda. Gimana harta kita bisa bermanfaat untuk agama dan orang lain. Untuk orang lain lah, istilahnya ya. Paling nggak untuk orang lain lah ya. Paling nggak untuk orang lain lah, jangan dimakan sendiri lah ya. Sering-sering traktir lah ya kan. Gajian traktir lah, jangan makan sendiri. Ini makan sembunyi-sembunyi, brondok makan. Kapan tuh brondok makan? Udah tutup lah ini ya. Kira-kira durasi juga udah panjang ya. Boleh. Dari pergerakan Go Hijrah, apalagi abang udah menulis, udah ke arahnya untuk apa nih pesan-pesannya untuk anak muda, khususnya di kota Medan lah. Mungkin saya belum lama tinggal di Medan ya, sekitar 2 tahun, 3, masuk tahun ketiga lah tinggal di kota Medan. Tapi yang saya pelajari di kota Medan ini masih apatis, masih suka sendiri-sendiri, dan masih pengen jadi ketua semua. Ya. Tidak mau berkolaborasi ya. Iya, nggak mau juga berkolaborasi. Lumayan. Mau jadi ketua-ketua aja. Istilahnya mau jadi ketua semua. Itulah kelemahan kita kan. Pengen jadi pemimpin semua kan. Itu permasalahan kita gitu. Kita nggak mau belajar sebelum mengajar gitu kan. Maunya kita harus belajar dulu sebelum mengajar. Itu pertama. Yang kedua adalah kreativitas. Jadi kita ini minim kreativitas. Kita ini terlalu hidup dalam keadaan santuy kali. Terlalu santuy. Semuanya ada ya gitu. Santai, karena terlalu tersedia mungkin. Terlalu enjoy. Jadi pasif orangnya, mau istilahnya gini lah, apapun yang terjadi di Indonesia, mau permasalahan apapun itu, orang Medan ini enjoy, santuy aja, nggak ada istilahnya, nggak ada terlalu panik corona, tak ada itu katanya, tak ada itu orang, tak ada itu, sebagainya, tak ada itu kata orang itu, ya kan, pasir katanya. Nah itu suatu hal yang harus itu istilah kita bilang budaya, itu udah jadi membekas lah, membudaya itu hal itu kan. Nah hal itu harus dirubah. Tapi yang saya salut dengan orang-orang di sini itu adalah loyalitas dalam persahabatan, kebersamaan nomor 1. Nah istilahnya itu patut diakui kan. Maka saya pesankan bahwa ya satu punyalah tujuan atau impian yang besar gitu. Besar di sini bukan harus mewah ataupun wah, enggak, tapi harus besar manfaatnya gitu. Mimpi apapun itu, misalnya patokan yang tinggi, misalnya abang pengen jadi petani, tapi jadi petani yang sukses, punya lahan hektarnya banyak, mempekerjakan orang banyak, jadi petani nggak apa-apa, jadi pemulung misalnya, jadi pemulung tapi punya
pengepulan yang besar gitu. Jadi kita ngambil barang-barang bekas dari semua kota Medan ini, kita lah yang jadi produsennya. Jadi punya mimpi yang besar, tapi besar di sini bukan berarti besar itu harus jadi miliarder dan sebagainya, tapi besar dalam segmen kita masing-masing. Artinya sekarang apapun yang kita dalami harus punya manfaat yang lebih meledak lagi gitu kan. Kita udah bosan menjadi negara yang terbelakang. Kita udah bosan jadi negara yang terbelakang. Kita udah bosan jadi negara yang selalu diremehkan. Kita udah bosan. Bola kaki aja udah pening orang tuh kan. Udah protes aja, kapan kita prestasi kita ini meningkat kan. Ya gitu juga, kita menisbatkan itu kepada negara, tapi kita gak menisbatkan itu terhadap diri kita sendiri. Nah, kita juga harus bilang ke diri kita dong, kapan sih kita berhenti untuk malas, berhenti untuk mager, berhenti untuk gak berbuat apa-apa. Minimal lakukanlah sesuatu yang berharga sekarang. Apalagi masih usia muda, banyaklah investasi untuk masa depan. Investasi dalam bentuk ilmu, dalam bentuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang edukatif. Jangan cuma memberikan investasi kepada orang lain. Kalau kita nggak membangun mimpi kita hari ini, kita akan membangun mimpi orang lain. Kan gitu istilahnya kan. Harus punya investasi lah hari ini. Minimal ada keahlian atau kreativitas yang bisa dijual lah gitu. Mau apapun itulah. Sekarang kan zaman udah canggih kan, udah luar biasa sekarang kan. Jangan sampai kita cuma jadi penonton ya kan. Tepuk tangan jadi penonton ya. Bayar tiket lagi ya. Bayar tiket nonton lagi ya. Gitu-gitu aja, dalam lah. Ya walaupun nantinya nggak jadi apa-apa di dunia, tapi harus jadi apa-apa di akhirat nanti. Kalaupun nggak jadi apa-apa dalam arti kata ada tangan-tangan yang tersembunyi, ibarat kayak kita sekarang editornya yang ngetek video ini kan orang-orang tersembunyi kan. Orang-orang tersembunyi tapi berharga, penting ya kan. Betul. Mereka nggak nampak di depan kamera tapi mereka berharga. Nah, paling nggak kalau kita nggak bisa action tapi kita memberikan dukungan lah, memberikan support kan. Nah, gitulah mungkin ya harus lebih berani lagi lah, apalagi anak-anak muda harus berani ngambil resiko lah. Kalau saya bilang usia 20 sampai 30 itulah waktu kita mengambil resiko. Kalau usia 30 ke atas itu udah rentan. Rentan dalam arti kata kita mungkin udah punya keluarga, udah lebih banyak tanggungan kan. Betul. Hari inilah kalau mau survive. Kalau mau putar balik, sekarang lah waktunya putar balik, bukan nanti. Kalau nanti udah ya melanjutkan gitu. Mungkin kita akan mengambil keputusan besar juga, tapi nggak resikonya nggak sebesar. Resikonya nggak sebesar. Nah, itulah kenapa saya memutuskan lebih cepat untuk resign. 2 tahun setengah saya resign karena saya memikirkan resiko ke depannya. Kalau kata orang udah nunggulah 5 tahun lagi, nunggu punya mobil nanti, nunggu punya rumah, nunggu punya segala macam. Kalau udah nanti udah nggak terjalan. Iya betul. Gas terus lah. Gas terus ya. Gas terus. Ya itulah makanya anak-anak Medan harus punya apa ya? Ya seperti kita bicarakan di luar tadi kan. Komunitas kayaknya kurang lagi. Kurang, kita ini nggak nampak ya kan. Betul. Belum. Mungkin nanti ketika orang Medan sudah sadar kalau kolaborasi dan kerjasama itu penting. Iya betul. Karena banyak juga sebenarnya orang-orang kreatif kami jumpai di Medan ini banyak. Tapi ya itulah jalan sendiri-sendiri masih. Iya betul. Ya mungkin karena belum ada yang mengumpulkan lah ya. Iya. Insya Allah nanti. Selalu jumpa di sini nanti. Iya betul. Oke, closing dah. Closing Bang Ja. Oke, terima kasih Bang Alfi ya. Atas edukasi dan ilmunya, sangat bermanfaat buat penonton Komburasi kan. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk kami dan untuk tim juga. Terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe di Kombur Asik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.